Ya awalnya tahun 2010 itu tahu-tahu ketika anak sedang berguru di dalam kelas dengan cerita atau dengan guruan yang agak menakutkan, tiba-tiba langsung anak itu histeris. Suara anak yang histeris itu ya seperti orang perempuan nenek-nenek, bisa juga seperti perempuan kakek-kakek, atau mungkin bisa anak-anak, bisa seperti anak perempuan yang masih muda, bisa tertawa seperti kuntilanak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Kembali lagi di channel Romya Medeni. Seperti biasa, kita akan ngobrol-ngobrol terkait dengan misteri-misteri yang ada di masyarakat. Dan kali ini kita berada di sudah kedatangan tamu, yaitu Pak Surip. Selamat siang Pak Surip. Terima kasih atas sedulur-sedulur Ngomet yang sudah melihat video ini, dan jangan lupa tetap share, like, dan komen serta subscribe channel ini. Langsung saja, kabar-kabarnya ada hal-hal yang menarik di sini. Pak Surip nih, Surip. Kabar-kabarnya di sini pernah atau beberapa kali terjadi kesurupan massal ini, Pak? Itu ya jelas sering. Itu mulai kapan, Pak? Ya sekitar tahun 2010, 2011 sampai 2019, mendekati 2020 itu masih ada. Masih ada. Pak, untuk sekolahan sendiri ini dibangun mulai kapan ya? Dibangun tahun 2001. Oh, dibangun 2001. Lah, sempat tahu nggak Pak sebelumnya ini apa ini, tempat apa ini? Sebelumnya memang masih ya katakanlah hutan ya, tapi hutan yang bukan hutan yang luas, artinya hutan belantara, tetapi hutan yang sudah dijamah oleh orang banyak, artinya oleh masyarakat. Ya termasuk pekarangan luas yang penuh dengan tumbuhan-tumbuhan yang besar. Oh, tumbuhan besar. Iya, seperti ya mahoni, ya pohon kelapa, mangga atau durian dan sebagainya. Pak, dulu sempat kalau awal pembangunan itu sempat ikut nggak Pak? Maksudnya sudah di sini belum pembangunan sekolah ini? Saya masuk sini tahun 2002. Oh, 2002. Pak, pertama kali ada kesurupan massal itu Pak? Bisa diceritakan mulainya? Itu awalnya ketika di samping SMA itu ada SMP 1, SMP Negeri 1 Jatinegara, itu belakangnya dibongkar untuk direnovasi. Itu mesti sini terjadi itu apa yang namanya kesurupan. Itu sebelumnya dari situ. Oh, ya, itu berarti SMP 1 sini yang dibongkar. Iya, dibongkar yang belakangnya. Yang belakangnya dibongkar. Iya, itu akan secara otomatis langsung di sini anak-anak banyak yang terkena kesurupan. Tahun berapa itu Pak? Ya sekitar tahun itu. Setiap itu. Karena ini memang sering direnovasi sih. Setiap direnovasi iya, biasanya iya, kesurupan gitu. Iya, itu otomatis di sini kena kesurupan anak-anak. Itu ya. Awal kejadian kesurupan tahun berapa dan gimana itu? Ya awalnya tahun ya 2010 itu tahu-tahu ketika anak sedang berguru di dalam kelas dengan cerita atau dengan guruan yang agak menakutkan, tiba-tiba langsung anak itu histeris, bisa menjerit, bisa tertawa seperti perempuan tua dan lain sebagainya. Ada ngerim-ngerim juga. Itu penyembuhannya lama. Waktu itu berarti cuma 1 orang atau gimana? Tidak, itu lebih dari 1 orang. Ada sampai 5 sampai 10. Kadang-kadang itu prosesnya
kalau dari kelas yang satu disembuhkan, itu akan pindah ke kelas yang lain. Oh, pindah-pindah. Iya, gitu ya. terus berputar. Berputar ya. Iya, satu hari itu kadang-kadang baru bisa diselesaikan untuk penyembuhannya. Nah itu biasanya yang istilahnya apa ya? Yang merasuki itu apa itu Pak? Seperti apa? Ya, kalau melihat suara anak yang histeris itu ya seperti orang perempuan, nenek-nenek, bisa juga seperti perempuan kakek-kakek, atau mungkin bisa anak-anak, bisa seperti anak perempuan yang masih muda, bisa tertawa seperti kuntilanak gitu. Pak, yang awal kesurupan itu kronologisnya awalnya di mana dulu Pak? Di ruang berapa itu? Itu di ruang yang sebelah sana Pak, sebelah selatan itu yang lama. Sebelum ini dibangun kan sebelah yang itu dulu 4 lokal itu. Iya. Itu memang di situ auranya agak apa namanya dingin. Oh, Iya. karena dekat dengan Ya, hutan. dengan hutan, dengan Iya. karangan gitu. Dengan Itu lahan. awalnya satu orang itu Pak? Awalnya kadang tiga sekali itu 2 orang 3 orang, ada 1 orang. Iya. Langsung lebih dari 1 orang. Sempat komunikasi nggak Pak? Mereka mintanya apa, terus apa gitu Ya Pak? Iya. sempet minta apa katanya diantar pulang, tapi suruh pulang juga akhirnya nggak mau. Terus ingin ditemukan dengan saudaranya, ingin ketemu dengan anaknya dan sebagainya. Oh, Sampai terjadi merasa itu pernah terjadi, yang perempuan sebagai ibunya, yang laki-laki sebagai suaminya, satu lagi sebagai anaknya, itu nggak mau dipisahkan, merasa seolah-olah kayak satu keluarga. satu keluarga Iya, gitu. seolah iya. Kalau dipisahkan menangis dan meronta. Terus gitu. Pernah terjadi seperti itu. Berarti itu 3 orang yang kesurupan. Iya, Pas semua ya? itu 3 orang yang seperti itu. Yang lain masih ada di kelas yang lain yang menjerit-jerit itu yang sering. Nah, informasinya biasanya Bapak yang menyembuhkan ini. Ya, tidaknya saya kenal ada orang lain, ada guru lain yang merasa mampu ya membantu. Kalau saya ya katakanlah tidak menyembuhkan secara apa, artinya seperti para apa namanya, Praktisi lah. ya praktisi atau paranormal, tidak. Saya hanya karena kita sebagai orang Islam itu artinya biasa membaca Al-Quran. Jadi saya juga tahu karena kalau yang namanya makhluk halus itu katakanlah setan, genderu atau apa, itu kalau di bahasa Al-Quran kan bisa lepas dari itu ya. Jadi, akhirnya saya mencoba untuk baca surat Anas atau ayat kursi, ya. Alhamdulillah katakanlah bisa disembuhkan atau bisa disadarkan lagi. Pak, ada siswa yang pernah kesurupan tapi sulit untuk disembuhkan ada? Pernah Pak, sampai panggil dukun dari luar, tapi nggak sembuh juga. Sampai harinya pulang bawa golok, lubang di sini sampai ngejar-ngejar guru. Pernah. Itu kapan Pak? Itu tahun sekitar 2014 ya kalau salah, sekitar 2014-2015. Itu awalnya gimana ceritanya nih Pak? Sampai itu 1 orang atau gimana? Itu 1 orang yang seperti itu. Kalau yang lain tidak seperti itu, cuma hanya terus. Berarti itu awalnya gimana Pak? Langsung kesurupan atau memang dia Awalnya karena telah melakukan apa gitu? Karena mendengar yang lain menjerit, terus dia langsung kontak. Oh, saat itu memang lagi Iya. kesurupan massal gitu. Iya, ya masa. Terus dia melihat atau mungkin menolong, bisa terjadi seperti itu. Jadi wanitanya yang memang dalam kondisi tidak fit ya bisa terjadi anak. Masukan itu. Iya. Yang itu cewek apa cowok? Itu yang cowok. Oh, yang cowok. Iya, kalau yang cewek itu hanya suaranya seperti kuntilanak gitu. Mitik-mitik gitu bahasanya berbeda. Pak, yang cowok itu tadi Pak, itu kan sulit disembuhkan gitu. Iya. Itu berapa lama Pak dari Itu sampai 3 hari. 3 hari? Iya, dibawa pulang juga masih gitu. Berarti awalnya karena nyembuhkan, Ya, kemudian intinya dia membantu temannya untuk megangin apa-apa. Karena kalau histeris kan tenaganya besar, Iya. terus ininya apa namanya Memberontak memberontak, gitu. memberontak ya nggak mau ditolong. Seperti itu. berarti itu sempat di apa datangkan Iya, pintar kita ya? orang pinter katakan seperti itu. Nah itu siapa itu Pak yang di dalam tubuhnya Itu siswa itu? dulu
dulu teman saya pernah namanya Pak Edi juga pernah di sini tapi nggak lama. Terus di sini orang dekatan sini, orang Bengkeng apa ya, itu juga pernah, tapi saya nggak kenal namanya, saya lupa, lama sih ya. Intinya pernah memanggil orang. Nah, itu yang anak kesurupan itu, yang di dalam anaknya itu akunya siapa itu? Itu kalau anaknya namanya Sakrowi, tapi di dalam itu mengakunya apa ya, seorang laki-laki yang katakannya punya, ya sudah lama di sini. Lama di sini. Lama, dia merasa terganggu itu barangkali ya. Gitu. Akhirnya ngejar-ngejar guru perempuan. Ya itu saat ngejar-ngejar guru perempuan itu, waktu itu sudah disembuhkan dukun belum? Sudah Disembuhkan. Sudah, tapi akhirnya lama-lama ya akhirnya hilang sendiri. Akhirnya jalan di rumah mungkin diapakan saya nggak tahu ya, karena akhirnya kembali orang tua sih. Oh, akhirnya dijemput orang tua. Ya akhirnya kembali orang tua. Oh, kembali ya, orang tua. akhirnya nggak boleh berangkat sih karena sudah itu kan menakutkan sih ya. Akhirnya nggak boleh berangkat dulu lah, suruh resign dulu di rumah berapa hari. Tahu-tahu akhirnya sembuh. Itu 3 hari Pak? Ya kurang lebih gitulah. 3 hari. Ya, kurang lebih 3 hari. Ya bisa lebih bisa. Antara sebelum. Nah, saat masuk lagi udah normal itu anak itu. Normal ya. Tapi ya ada perbedaan gerakan, artinya sikapnya ya, sikapnya berbeda karena sudah ada aura lain yang mungkin seperti itu. Jadi sekarang sudah enggak. Tapi apakah itu ada pengaruhnya akhirnya pada jelas kesurupan itu? Auranya ya ada pengaruhnya. Cuman kalau kesurupannya bukan dari kuburan. Oh, bukan dari kuburan. Iya, karena dulu sebelum di pagar keliling ini kan kuburan terbuka. Juga anak nggak masalah. Tapi itu setelah ada kabar ini dibongkar di SMP di belakang, katanya jadi itu yang angker sih. Itu ada pengaruh sih. Dulu SMP itu juga hutan gitu Pak? Iya, dulunya iya sananya. Namanya. Iya, masih dekat sih. Satu wilayah. Satu wilayah. Iya. Dulu depannya juga nggak ada itu. Semuanya kosong. Semua kosong. Pak, itu yang tadi katanya duduk di genteng itu. Itu informasinya apa? Informasinya ya seperti orang ya. Seperti orang. Iya, seperti orang, tapi tentunya putih. Tentunya putih semuanya. Kalau raut muka itu sebenarnya nggak kelihatan karena adabnya ke timur sih. Adabnya ke timur. Iya. Kalau yang buah-buah tadi, ya itu, ya kakek gitu. Oh, kakek. Itu ya mungkin penghuni sini atau mungkin ya juga ketika anak yang kesurupan itu tidak asli dari sini sih, karena dia mengatakan saya pendatang ya gitu. Oh, benar. Iya, dia yang pendatang. pendatang, malah justru yang lebih itu yang untuk sulit disembuhkan itu yang pendatang. Oh, malah yang pendatang. Iya. Itu kalau ditanya, "Oh, kamu sulit ya ini?" Saya bukan dari sini ya, pendatang. Itu anaknya ngomongnya gitu yang sulit. Tapi pernah nggak Pak yang pendatang dari sana kemudian yang kesini kesurupan dari sini kemudian istilah tarung lah Pak, ada pernah nggak Pak? Enggak pernah ya? Ada cerita apa lagi nih Pak terkait dengan kesurupan ini, kan berarti beberapa kali nih. Iya. Beberapa kali ya, paling berkesan. Alhamdulillah walaupun keadaan seperti itu sering terjadi ada kesurupan istri, tapi kegiatan sekolah itu normal, pramuka, pelantikan bantara, pelantikan OSIS, dan kegiatan apapun normal, artinya nggak ada masalah. Justru kadang-kadang kalau ada kegiatan pramuka, ketika api unggun atau mungkin ada kegiatan yang lain, itu dari masyarakat masuk sini ikut nonton. Rame mana. Oh iya Pak, ini kan berarti kegiatan malam juga sering ya Pak? Oh enggak sering lagi. Kalau di sini kegiatan malam, kalau puasa juga, kalau apa itu hari-hari apa namanya pramuka dan itu pasti kegiatan. Kalau malam gimana Pak kondisinya? Pernah ada kesurupan malam ya Pak? Malam dulu ketika ada Isra Mi'raj di sini mengadakan peringatan Isra Mi'raj itu terjadi malam-malam itu. Perempuan itu namanya siapa ya, orang warung pink, siswa itu Pak? Siswa ya, namanya siapa saya lupa ya. Itu anaknya cantik pakai merah terus kesurupan seperti kuntilanak gitu.
Oh, anu ketawa. ketawa yang histeris gitu. Yang saya juga akan hampir lari gitu. Itu namanya Mar'atus Solehah. Saat itu lagi apa itu Pak? Kok bisa Sedang itu setelah setelah mendengarkan mau itu asana dari kegiatan Syami'ruf. tiba-tiba kesurupan Iya, di dalam kelas malam-malam jam 2 malah, jadi jam 1 sampai jam 2 sampai jam 3. itu sembuhannya gimana Pak? Ya setelah jam 4 baru bisa di itu ya itu ada yang baca ya Yasin, ada yang baca Tahlil, ada yang baca Al-Kursi, ada yang Adhan katakanlah seperti itu. Maka itu coba Mintanya apa Pak biasanya kalau mereka yang kemarin itu yang ya itu karena permainan nggak ada, cuman katakanlah merasa terganggu saja. Merasa terganggu atau karena mungkin kalau secara perasaan dari kita seorang guru mungkin karena dia lagi ada masalah di rumah atau mungkin dalam kondisi nggak fit, nggak makan dari rumah bisa gitu. Pak, ini terakhir Pak, kondisi saat ini seperti apa? Misalnya Masih ini terjadi nggak? kalau sekarang alhamdulillah sudah berapa tahun setelah corona kesini nggak pernah. Sebelum corona Iya. iya. Setelah corona aman alhamdulillah, nggak ada ya. Nggak ada Apa bangsa mereka kena corona juga? ya mungkin barangkali jadi nggak tahu ya. Jadi setelah corona saya rasakan memang nggak pernah. Tapi biasanya itu kalau kalau melakukan tur itu bisa terjadi di jalan. Nah, Oh, waktu perjalanan. iya di Jadi jalan tur kalau gitu ya. melakukan tur. Kalau yang di sekolah ini udah redang ya Pak? Iya. Redang. Ada upaya apa Pak dari sekolah untuk mengatasi itu Pak? Untuk Mungkin mengatasi itu istighosa ya, atau iya. Itu sekarang alhamdulillah memang dari dulu juga dilakukan, cuman sekarang juga istighosa masih berjalan kalau pagi hari sebelum ATM itu karena istighosa. Ya, terus memang kegiatan sholat dan ini diperketat dulu. ketat di sini? Ya, terus anak-anaknya ya paling tidak harus bisa baca Quran. Oh, gitu. Oke Bapak, matur suwun sangat atas Ya, sama-sama. ngobrol-ngobrolnya ini sangat menarik sekali. Sedulur Nomit, dimanapun Anda berada, demikianlah cerita-cerita misteri dengan Pak Surip Surip. Dan terima kasih atas dukungannya. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Rahayu.